Salatu alaika ya Nabi Muhammad, salatu alaika ya Hamida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, salawat padamu wahai terpuji Ahmad, salawat padamu wahai Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya sahibil ummah, as-salatu alaika ya Nabi Ar-Rahmah, salawat padamu wahai salawat padamu wahai Nabi yang rahmah, as-salatu alaika ya Hamida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya Hasiral Mubashir, as-salatu alaika ya Tahiral Mutahhir, salawat padamu wahai penghimpun umat, salawat padamu wahai pensuci umat, as-salatu alaika ya Hamida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya Sayyidal Mursal, ya Nural Burhan, salawat padamu wahai utusan, salawat padamu wahai as-salatu alaika ya Hamida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad, as-salatu alaika ya Sadiqal Musaddaq, as-salatu alaika ya Ra'ufar Rahim, salawat padamu wahai yang dibenarkan, salawat padamu wahai Nabi, as-salatu alaika as-salatu alaika as-salatu alaika Mustafal Mustaba, as-salatu alaika ya Tohal Murtada, salawat padamu wahai mewah, salawat padamu wahai diridhoi, as-salatu alaika ya Hamida Ahmad, as-salatu alaika ya Nabi Muhammad,
yahu la ilaha illallah ila man atawajjahu yahu la ilaha illallah ya Rabbana antal qahar la ilaha illallah hablana fadlan ya wahab la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ilaman la ilaha illallah ya patah ya wahid la ilaha illallah warju lana ya somad la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah ya ahad antal ahad la ilaha illallah hayyi lana min amrina rasyada la ilaha illallah ilaman huwa yahu la ilaha illallah ilaman atawajjahu yahu la ilaha illallah wa masyaikina wa jamil muslimina ajmain al ahya'i minhum wal amwat sayyulahumul fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asul kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah mencurahkan selalu kasih sayangnya kepada kita. Allah memberikan ridhonya untuk kita, untuk hidup dunia kita dan akhirat kita. Semoga Allah juga meridhoi anak-anak kita, istri kita, keluarga, handai tolan kita, amin ya rabbal alamin. Faqala Syekh Ibnu Athaillah la tamudunna yadaka ilal akhzi minal khalaiki illa antara annal mu'ti fihim maulaka fa ija kunta kadzalika faqadza ma wafaqal ilmu wafaqal ilmu. La tamudunna yadaka ilal akji minal khalaiki, tidaklah berlebih-lebihan atau tidak dikatakan sesuatu yang engkau terima ilal akji minal khalaiki, apa yang didapatkan dari sesuatu makhluk atau dari sesuatu orang lain, atau yang kau terima dari orang lain, illa antara, melainkan karena sebab taro engkau melihat, annal mu'ta fihim, bahwa apa yang diberikan fihim pada mereka itu maulaka, itu bersumber daripada Tuhan. Maksudnya, intinya jangan kamu terima sesuatu pemberian orang kepada dirimu kecuali engkau lihat
taro, engkau lihat bahwa satu pemberian itu ialah berasal daripada Tuhanmu. Fa iza kunta kadzalika, apabila engkau melihat demikian itu, faqaza, maka ambil saja, maka mengambilnya ma wafaqakal ilmu, semua itu semata-mata karena ilmu. Jadi janganlah engkau menerima satu pemberian, sesuatu pemberian itu, kecuali pemberian itu engkau lihat itu dari Allah. Yang kedua, bila juga engkau melihat semua itu, maka ambil saja, atau bahasa lainnya fakuzma wafaqakal ilmu, ambil saja atau mengambilnya dengan kesadaran muwafaqah, kesadaran keserasian dengan pengetahuan ilmu. Nah, ini kita perlu pemahaman di dalamnya. Minggu kemarin saya mengatakan bahwa layan bagi lisalik, tidaklah seyogianya bagi seorang yang menuntut pengetahuan agama itu, khususnya mendekatkan diri kepada Allah itu, ayyu abbira anwaridatihi, mengabarkan kepada orang tentang kesan-kesannya dengan Allah, perasaan-perasaannya dengan Allah, senang hatinya dengan Allah. Tidak perlu dikisahkan orang, karena itu akan mengurangi kesan diri kita nanti kepada Allah. Jangan dicurhatkan kepada manusia, tahanlah di dalam dirimu, karena itu akan nanti mempersedikit rasa kesan kita kepada Allah. Itu sudah ingat kemarin lah. Nah, minggu ini saya mengajarkan, saya Ibnu Athaillah dalam Kalam Hikamnya, jangan kamu terima pemberian orang kepadamu, siapa aja, kecuali engkau lihat illa mataro, yang engkau lihat dia yang memberi itu itu adalah dari Allah, dia itu hanya kelewatan saja. Nah, kayak apa itu memahaminya? Kita melihatnya itu pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Waduh, ini dipaksa oleh Syekh kita menggunakan mata basirah. Tapi ini menurut pandangan ahlul ma'rifah. Kalau dalam fikih kan gampang aja, halal kah tidak? Begitu aja, bila itu halal sambut, terima, gitu kan? Itu semua orang bisa aja, ya kah? Misalnya habis orang tuh terkenal di kampung baju cuntan. Nah, baju cuntan itu apa? Pencuri lah, memberi sesuatu dengan kita. Apa nih? Bahaya yang lah. Itu fikih. Atau jelas-jelas barangnya haram. Apa guru aja barang haram? Daging babi misalnya, jangan diterima. Yang lah, diterima aja jangan, apalagi dimakan. Itu fikih. Sekarang ini menurut pandangan ahlul basirah, menurut pandangan ahlul ma'rifah, atau orang-orang yang sudah mendekati Allah bukan sekedar dengan dalil, bukan sekedar dengan dalil Al-Quran dan hadis, tapi juga dia mendekati dengan perasaan keyakinannya, ya kan? Bagaimana yang dimaksud itu? Ayyuhal murid, wahai orang-orang yang selalu menuntut, al-mutajarradin, yaitu orang-orang yang ingin suci dirinya, ilal akzi minal khalaiki, kepada sesuatu ambilan, satu pemberian daripada makhluk itu, mimma ya'tunahu, apa yang mereka atau yang seseorang itu berikan kepadanya, laka kepadamu, minal arjaki, dari segala rezeki ala wajhir rafki, karena belas kasih orang melihat dirimu, illa bisyarata ini, kecuali hanya dua perkara bisa engkau terima. Jadi semua pemberian apapun juga makhluk itu, kalau ingin kamu tetap suci, kata Syekh Ibnu Athaillah, kepada Allah, maka ada dua jalan. Nah, kenapa ada orang-orang itu tidak mau suci dirinya di hadapan Allah, tidak mau dekat dengan Allah? Karena dia tidak melewati proses dua cara ini ketika dia menerima sesuatu dari orang lain.
Dia hanya melihat dari segi halal dan haram saja, maka derajatnya tetap saja pada peringkat ya umum, peringkat A, awam. Tidak mau derajatnya naik kepada khawas. Kenapa? Karena tidak dia melakukan dua syarat pilihan ini. Nah, kayak itu maksudnya. Nah, hendak naik ke khawas, hendak tidak kah? Karena posisi di khawas itu untung. Bila kita kawa di dunia ini posisi khawas, apalagi khawasul khawas, di akhirat itu kena enak kita melewati apa aja gampang, yalah. Nah, dilindungi Allah langsung. Nah, ya kah? Nah, itu maksudnya. Jadi kita kenapa jadi di dunia ini mengambil duluan, supaya jangan menyesal pada diri kita. Kecuali dua. Wa asyara ilal awali, syarat yang pertama ialah antara annal mu'ti, nah, bahwasanya engkau melihat annal mu'ti, si pemberi atau suatu pemberian mu'ta, nah, pemberian itu fihim maulaka, itu berasal dari Tuhanmu. Bagaimana itu? Para palatarol atau alladhi yasulu ilaika illa minhu wa annal khalqa asbabun wa wasaitun wala yukfa fitil karri ru'yati antakuna ilman wa imanan faqad bal la buddha antakuna halan wa zaukan. Itu hanya bisa dipandang melewati, bukan sekedar pengetahuanmu terhadap sesuatu, bukan penglihatanmu dengan mata kepalamu, wa antakuna ilman wa imanan, bahkan di atas dari sekedar ilmu dan iman. Nah, ilmu itu fikih kan, berdasarkan ilmu fikih, barang yang dia beri ini halal aja nih, yalah. Jambu diberinya jambu jambu dikasih orang, ya kah, halal. Apalagi misalnya diberi orang sepeda, dikasih orang kendaraan, apalagi dikasih orang macam-macam ya kah. Itu berdasarkan ilmu, berdasarkan iman, keyakinan iman, seakidah orang memberi ini, ya kah. Oh, bagus saja sudah. Pokok balla buddha antakuna halan wa zaukan, tapi selalu harus engkau dasarkan halan, keadaan jiwa, keadaan dirimu. Halan nanti kita jelaskan, halan wa zaukan. Zauk itu perasaan ketuhanan. Zauk, kalau kita zauk, ada orang berzikir dalam keadaan zauk. Nah, pernah dengar ya, zauk. Zauk itu orang berzikir penuh penghayatan, perasaan kepada Tuhan, sehingga kadang-kadang dia berlenggok-lenggok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zauk namanya. Tapi kalau la ilaha illallah, la ilaha illallah, biasa-biasa aja, berarti tidak zauk dia. Tapi kalau zauk itu dia menghayati apa yang diucapkannya. La ilaha illallah. La, kalau Naqsabandiyah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahnya ditumpukannya ke hatinya, ya, ke sudurnya, ke jiwanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau Qadiriyah, tarekat Qadiriyah itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sama dipalukan kepada hati, sudur, kepada dadanya. Hanya Allah yang ada di dada. La ilaha illallah. Akhirnya asik begitu, jauk dia. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai mungkin dalam kondisi tertentu bisa aja tangannya bergerak sendiri, bisa aja tidak jadi masalah. Tapi hatinya tetap ke sana, karena dia tidak mementingkan lagi tubuhnya. Yang dipentingkannya adalah mengingat Allah. Itu jauk. Nah, ada pernah mungkin mendengar orang alim ya, orang alim kita di Kalimantan, tuan guru. Dikasih orang, beliau tidak mau menerima. Pernah dengar? Karena maka orang itu bagus saja. Kenapa beliau tidak menerima? Tidak mau sih, karena jauh beliau merasakan ini bukan dari Allah.
Habis dari mana? Dari barang yang haram. Wah, padahal tidak ada bukti, tidak ada bukti. Kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika dikasih oleh Khalifah Al-Mujaffar beberapa kantongan, 10 kantongan uang, beliau tolak, tidak mau, tapi masih dipaksakan oleh Syekh Mujaffar. Lalu akhirnya Syekh mengambil kantongan itu, dipegangan 2 buah, lalu diremasnya kantongan itu, keluarlah darah keluar. Lalu beliau berkata apa? Bagaimana saya menerima, kata beliau, kalau uang ini adalah hasil daripada perahan kepada rakyat. Pajak ya kan, perahan rakyat itu maksudnya pajak ya lah. Nah, jadi tidak mau sih menerima. Nah, ini berdasarkan jauh. Nah, kalau dia halal, sekarang pemberian orang kalau itu jelas haram kan? Kalau ini tapi haramnya tidak diketahui, itu berarti ada yang disebut dengan jauh. Beliau merasakan ini bukan dari Allah. Kalau dari Allah pasti halal, pasti diridhoi oleh Allah. Jadi kunci daripada sebuah pemberian itu bagian dari sebuah kehidupan mencari ridho Allah. Pertama dulu untuk mencari ridho Allah itu yang halal kita terima, yang halal. Setelah yang halal, lalu dibuat lagi pertanyaan, apakah ini Allah meridhoi atau tidak? Kalau ini diridhoi Allah itu dari Allah. Kalau bukan dari Allah, ini menggunakan basiroh di dalam hati, jauh perasaan. Nah, perasaan itu kalau dilatih dengan Allah terus menerus, dia menjadi kebenaran, menjadi koneksi dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau tidak dilatih, ya koneksi itu maksudnya terhubung, ya kayak timpakul kah Pak, karena muncul, karena hilang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, halan itu keadaan kita. Halan itu keadaan kita. Apakah kita memang perlu dengan benda ini atau tidak? Yalah, kalau tidak perlu, nggak usah diterima. Karena itu beberapa syekh ada di antara dulu yang tinggal di masjid, dia hanya bertahu ibadat, kemudian mengajar. Dia mengambil sesuatu secukupnya aja. Kalau kurma dikasih orang banyak, dia mengambil 3 biji untuk dimakannya, selesai dia. Itu aja yang diambilnya. Halan itu keadaan diri. Kalau yang tidak tahu jauh dan halan diri itu, jadi dia seperlunya saja. Kalau tidak tahu tuh malah sedikitnya jambarijar. Sudah dapat 2 ya lah, mana lagi jar? Iyalah. Nah, itu jauh benar itu. Atau ada seseorang yang malah mencari-cari, ya kan? Nah, kayak apa supaya diberi orang? Nah, ya kan? Ya boleh, enggak apa-apa, tapi sekedarnya, tidak boleh berlebihan. Ajan enggak tuh? Oh, sedikit lagi lah. Faijakun takazalika faqazama wafaqal ilmu. Maka apabila engkau, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, engkau bisa mengambilnya, menerimanya, jika engkau meyakini yang semua itu engkau ambil berserasi dengan ilmu. Nah, berserasi dengan ilmu. Wa abahalaka wa aqazahu wal murad ilmu az-zahir bi an la ta'khudhu illa min yadin mukallafin rasidin taqyin wa ilmul batinah. Ilmu di sini ada 2. Pertama ilmu zahir, ada ilmu batin. Nah, ilmu zahirnya apa? Abaha itu boleh, mubah. Oh, ini boleh aja secara ilmu fikih. Secara ilmu fikih boleh aja nih. Secara ilmu fikih boleh aja diambil, silakan. Secara ilmu fikih. Yang kedua ilmu batin, yaitu la ta'khuzu illa
ma wafaqal ilmi ay kana ala wajhi rabki ay la takuju ila ma anta pilhali titanpihi bidaruriyati. Engkau mengambilnya karena sekedar keperluanmu saja, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini yang maksudnya fil ilmu itu. Jangan berlebihan. Nah, kayak Pak. Nah, ternyata itu juga bagian daripada kita mencari ridho Allah aja wa jalla. Apalagi tadi. Jadi dapat kesimpulan dulu lah, satu, gunakan basirah kita. Ini dari Allah tidakkah? Kayak apa rasanya? Ini jauh kebiasaan kita. Nah, ini orang mencari ridho Allah itu, ini kayaknya perasaan yang sudah terbiasa. Ini diridhoi Allah. Ini insya Allah ada berkah. Bahari ada tuan guru, gara-gara orang salah ucap, pas Sidin berceramah, Sidin tidak mau dikasih, ya kita orang Kalsel lah, tapi orang Jawa juga begitu biasanya. Tuan guru yang sudah sahih itu dia tidak mau menerima amplop, tidak mau dikasih orang. Tapi kita bakal Sidin kada menerima. Hah? Kasihan Sidin, ya kah? Yalah, biasanya kita kasak kayak lah di kantong. Nggih guru, kadang-kadang kita berkata lirih, cuma berkata lirih ini bisa tersalah. Gasan ongkos beca aja guru aja, atau ongkos hara tuh. Yang namanya biasanya tuan guru seperti itu yang sudah mukasyafah, yang sudah hatinya dekat dengan Allah, mencari ridho Allah itu. Satu amplop yang mungkin nilainya besar itu dikasihnya kepada tukang beca, mungkin karena pulangan naik beca misalnya, dikasihnya pada tukang beca. Kasihkan ya, udah tahu dia, udah tahu urusan dia. Nah, ini tadi tuh dia melihat itu dari Allah betul, tapi dari Allah untuk orang lain, dikasihnya untuk orang lain. Namun kita Bang, kebanyakan apa? Wah, cobakan ya, salah amplop aja ribut kita kalah. Hah? Toh kasih amplop dengan pas khutbah ya lah, amplop muajin ya lah, atau huruf dengan apa? Lawan muajin paksa menelpon ya lah, halo ujur kajar, amplop ini kada tersalah lah jar nih, bina tulisannya muajin ajar. lain apa? Lain kotip, biasanya kotip jar, tulisan jar, ribut dah kita, ya lah. Nah, kalau alur basiran mau gitu. Nah, itu contoh yang salah. Jangan tidak diamplopi orang gin, tidak menelpon Sidin. Misalnya habis khutbah pulang, tidak diamplopi orang, diam aja Sidin. Kalau pang ribut, muka Sidin berubah kah? Wah, anda mau gitu. Atau biasa di tempat Bapak Dani ceramah dapat besar amplopnya, yang dalamnya amplopnya besar, maksudnya lain amplopnya itu lain, dalamnya amplop tuh nah besar. Wadah si Udin misalnya kecil, wadah si Bini nah kecil. Aro nanti belakangan nanti bisa ke tempat nang si A aja, nah mau ada si Udin. Nah, itu namanya, itu yang dilihat isi amplop. Jadi bukan dari Allah dan tidak dari Allahnya, dari Allah ini yang paling berat. Di mana itu tahunya? Jauh. Jauh itu di mana kita melatih? Nah, jauh itu kita latih banyak berzikir, mengingat Allah aja wa jalla. Allah, 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 Allah. Sampai semalaman tidak mau tidur, tapi enggak kecewa. Kenapa? Karena semalaman itu juga akhirnya berzikir kepada Allah aja wa jalla. Itu jauh tuh namanya. Perasaan dengan Allah terus. Nah, nanti pian akan merasakan sendiri. Yang kedua, syarat yang kedua, gunakan ilmu ya, ilmu johir, barang yang halal. Ilmu batin ialah keperluan kita apa. Kalau memang tidak perlu dikasih orang makanan banyak benar, tapi kita paling makan 2 buah, wadai banyak benar wadai. Kita makan makan paling 2 buah kawa, ya habis.
Untuk apa? Sisanya ndak perlu. Mana lagi kurang kajar kita, kurang lagi belajar. Jangan seperti itu. Itu rakus namanya lah. Mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah Azza wa Jalla dengan memahami keadaan-keadaan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Khalilallah kuzna biyadin ya kapiyana birahmatillah wa bisolati salami anta nurullah nawir qalbana ya Khalilallah biyadin kapi matilah wa bisolati anta nurullah nawir. Wahai kekasih Allah, bantulah kami. Wahai pencukup kami dengan rahmat Allah, dengan salawat dan salam kami. Engkau cahaya Allah, cahayai hati kami ya Khalilallah. Ya kafiyana